Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang demokrasi liberal. Kelompok ini terdiri dari Ahmad Rehan Aulia Fajri, absen 1, Ervin Zafransyah Navarro, absen 12, Faik Al-Fakhrel, absen 14, Muhammad Reza Pratama, absen 20, Muhammad Bafi Aksan, absen 21, dan Yoga Hadi Widik 2, absen 36. Nah, sebelum kita masuk ke Kabinet Nasir ini, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri demokrasi liberal. Nah, ciri-cirinya itu pertama, adanya partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Kedua, terfasilitasinya kebebasan individu. Ketiga, kekuasaan pemerintah yang terbatas. Dan yang keempat, pemerintahan yang dapat membentuk hukum kayak undang-undang atau semacamnya sesuai dengan suara mayoritas di parlemen. Program Kerja Kabinet Natsir atau Masyumi pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951, yaitu yang pertama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, yang kedua menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara, yang ketiga menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keenam, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Kelebihan Kabinet Natsir. Kabinet Natsir memiliki kelebihan, yaitu diantaranya, Kabinet Natsir mampu mengubah ekonomi Indonesia yang pada mulanya ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kelebihan lainnya, Indonesia menjadi anggota PBB, serta Indonesia melakukan perundingan dengan negara Belanda untuk membahas masalah Irian Barat, dan itu terjadi untuk pertama kali. Kekurangan Kabinet Nasir. 1. Indonesia gagal dalam memperjuangkan Irian Barat karena tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini. 2. Penyelewengan dana yang diberikan kepada pengusaha nasional melalui bantuan kredit, sehingga pada penerapan Sumitro Plan tidak mencapai target. 3. Terjadinya pemberontakan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, diantaranya adalah Gerakan APRA dan Gerakan RMS. Hal ini menimbulkan masalah keamanan negeri yang cukup serius. Memang demokrasi liberal ini secara teori terkesan sangat baik bagi warga segala macam, tapi kami tidak setuju dengan demokrasi ini karena pertama, tingkat individualitas yang tinggi. Dengan dijunjungnya kebebasan individu, ternyata hal tersebut menyebabkan meningkatnya ketidakpekaan sosial. Orang-orang saling tidak mempedulikan satu sama lain selama orang tersebut tidak mengganggu dirinya. Memang sih ya, orang-orang itu kebanyakan tuh memiliki istilah kayak moral kompas, atau setidaknya mereka tuh bisa tahu untuk tidak egois segala macam, tapi dikhawatirkan kasus terburuknya itu akan menjadi seperti Amerika, di mana orang-orang itu terlalu mementingkan diri sendiri sampai bahkan tidak tahu mengenai dunia luar segala macam. Terlebih lagi, dikhawatirkan orang-orang akan menjadi yang namanya Karen. Seperti yang kita ketahui, Karen itu merupakan ada sebenarnya sih yang untuk laki-laki ada, tapi kebanyakan Karen ini digunakan untuk para kaum wanita yang dimana mereka itu sangat egois, keras kepala, dan ya yang paling mengganggu orang lain karena mereka itu ya selalu saja mengkomplain apapun itu yang tidak sesuai bagi mereka, meskipun itu salahnya mereka sendiri sih sebenarnya. Saking seringnya mengkomplain, jadi itu mereka kesana tuh kayak malah kesana tuh melanggar hak asasi para orang-orang yang dikomplain mereka, para Karen itu. Karena gimana ya, bayangin aja nggak salah apa-apa tapi dikomplain abis sampai
ya kena pasal lah, inilah itulah, ya gitu-gitu, kacau lah pokoknya jadinya tuh kalau sekalinya ada Karen. Terus belum lagi juga saya sempat sebenarnya sih ini dari YouTube sih sebenarnya, cuma ya minimal kan itu dapat dari abis posan orang lain segala macam. Ada tuh yang dimana kalau misalnya ngomongin soal keegoisan gitu-gitu ya, nih misalnya nih kayak pacaran, kalau misalnya nih cewek nggak mau itu nggak dapat apa yang diinginkan segala macam, ada antara diri putusin lah, inilah itulah, macem-macem. Ada juga nih yang lebih parahnya lagi, pernah kalau karena cowoknya cuma kecapean atau lagi ada urusan sampai nggak bisa ngebeliin apa, ceweknya sampai uh, ngancem ngancem mau manggil polisi, dibilang karena apa gitu, alasannya nggak jelas macem-macem. Selain dari itu juga yang soal kan ya sebenarnya sih saya ngomong tentang keegoisan ini kan biasanya kan gara-gara mereka ini kan, karena istilahnya gimana ya, mereka dikasih kebebasan dengan lebih gitu kan, berarti mereka banyak maunya dong, sampai ya pokoknya intinya tuh mereka banyak maunya buat biar bisa mempernikmat diri sendiri sampai kayak gitu. Nah, soal yang kayak gini juga ada juga tuh yang misalnya ada juga nih yang parahnya juga nih, saking bebasnya itu mereka aja nih diantaranya nih, misalnya kayak kasus apa ya, kalau nggak salah sih kayak kasus, kalau bukan kasus pelecehan seksual, kasus ini deh kalau nggak salah, apa sih tuh namanya tuh, perceraian itu kan sebenarnya kan gara-gara ya nggak jelas gitu. Apalagi kasus pelecehan seksual itu sebenarnya gara-gara kebanyakan kasus itu karena ya pada misalnya kayak kaum wanitanya, biasanya kebanyakan karena kaum wanitanya itu yang bohong, bilang cowoknya ini pengen ngelecehin lah itu segala macam, saking gimana ya, saking seenaknya sendiri gitu, gara-gara dikasih bebas segala macam, mana yang kena juga tetap cowoknya lagi, gara-gara iya terlalu ya nggak bener lah pokoknya. Intinya tuh kalau misalnya dikasih bebas segala macam itu kesannya tuh bakal jadi kacau intinya. Lalu selanjutnya ada yang kedua, yaitu besarnya kesenjangan sosial. Dalam suatu negara demokrasi liberal, bukanlah suatu hal yang mengherankan ketika terjadi kesenjangan sosial, terutama antara si kaya dan si miskin. Hal ini terjadi karena kaum kapitalis yang menguasai modal mengeksploitasi para pekerja. Ini sebenarnya sih saya kurang terlalu tahu sih ya, tapi soal kesenjangan sosial misalnya dalam urusan ekonomi segala macam, itu sebenarnya sih nggak hanya si kayanya doang sih yang nggak bener, kadang si miskinnya pun juga sama jelek banget. Saya pernah nih ngeliat kayak berita yang dimana yang si orang miskin aja entah kenapa malah sampai nyerang orang lain sampai gimana gitu, ada yang nyerang ngelukai segala macam itu doang, atau enggak bahkan ngecelakain orang lain biar bisa nyuri barang segala macam gitu. Pokoknya ya kacau lah. Sama ada lagi nih, saya juga dapat dari video juga sih tentang orang ngepost apa gitu. Ini jadi itu orang miskin aja nih sebenarnya juga kacau. Kenapa? Karena tuh kayak gimana ya, mereka tuh sebenarnya menyangkut tentang kebebasan individu juga, kayak yang istilahnya kayak haknya paling tinggi, nauzubillahi min dzalik gitu. Itu yang dimana mereka nih gimana ya, saking pengen maunya sendiri gitu, karena ya istilahnya kayak bebas segala macam gitu, mereka aja nih misalnya nih apa ya, udah dikasih misalnya orang ngejual barang udah dikasih harga murah, bahkan harganya sama dengan kayak waktu barangnya dibeli, cuma nih orang minta harganya tuh lebih rendah lagi, bahkan saking rendahnya aja tuh rugi berapa kali lipat gitu lah. Pokoknya dia rugi besar lah kayak apa tahu. Terus ada yang malah lebih parahnya lagi, udahlah mintanya harganya murah sampai gratis, terus minta ngantar barang, yang minta itu yang ngejual harus ngantar barang, terus harus di package sedemikian rupa lah, inilah itu ya banyak maunya lah pokoknya. Jadi ya
si kaya kadang bisa kacau juga, tapi si miskin juga sama parahnya atau bahkan lebih parahnya lagi. Jadi ya gimana ya, seimbang sih seimbang, cuma nggak gini juga. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada banyak terjadi gejolak ekonomi. Nah, karena setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi, seringkali itu terjadi gejolak ekonomi yang disebabkan oleh gesekan antar para pelaku usaha. Gejolak ekonomi itu dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yang keempat, kebebasan pers yang disalahartikan. Pers yang terlalu bebas dan tidak dapat dikontrol oleh pemerintah dapat menjadikan mudah disetir oleh kepentingan tertentu dan menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi masyarakat. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, kita dapat lebih memahami alasan suatu negara memilih menggunakan demokrasi liberal atau tidak sama sekali. Oke, tadi sebenarnya tuh yang soal ekonomi itu ya sebenarnya sih ini lebih yang tadi saya sebutin tentang yang di slide sebelumnya yang tentang kesenjangan sosial, sebenarnya lebih ke gejolak ekonomi sih, cuma ya berhubungan satu sama lain. Ada yang misalnya si kaya ntar nanti gimana, terus si miskin gimana, terus yang kadang yang orang miskin malah bukannya makin benar maksudnya biar bisa mencapai kekayaan gimana, malah makin barbar lah gitu, macem-macem. Terus soal yang kebebasan pers yang disalahartikan itu gimana ya, kan sebenarnya sih misalnya apalagi yang kasus-kasus yang pelanggaran HAM yang sekarang ini, memang sih sebenarnya tujuan yang kayak Black Lives Matter segala macam itu memang tujuannya itu bagus, cuma kan kadang beberapa orang ada yang memanfaatkan itu buat misalnya kayak istilah kayak looting lah, terus destruction of property atau apa gitu dan lain-lainnya. Terus kadang mereka nih juga bikin hal yang kesana tuh kayak nggak bener gitu, misalnya kayak apa ya, contohnya tuh kayak misalnya nih bikin produk yang dimana itu produknya itu misal kayak apa ya, kayak misal kayak Funko Popnya George Floyd itu yang apa terus segala macam gitu, pokoknya itu kayak istilah kayak kesannya kayak memperjualbelikan orang gitu, atau enggak minimal nama wujud segala macam lah gitu, intinya tau lah apa itu namanya, pokoknya itu kayak dimanfaatin untuk bisnis lah. Terus kadang dimanfaatin untuk menciptakan kerusuhan, terus kerusakan macem-macem lah ini. Terus ada lagi yang kadang tuh parahnya juga gara-gara mentang-mentang misalnya kayak dokternya agak salah dikit atau gimana, bukannya minimal kasih kritikan ini, malah katanya pengen kalau nggak salah tuh defund itu istilahnya kayak dicabut pembiayaannya atau apa gitu, pokoknya ya kacau lah. Terus kadang mintanya inilah itulah, terus kalau misalnya apa pengen dirusakin fasilitas ini gara-gara segala macam, ya kacau lah pokoknya tuh jadinya. Bukannya minimal gimana, malah jadi kesannya anarkis segala macam kayak apaan tahu gitu-gitu. Jadi ya ini itu kasus terburuknya ya, masa kemungkinan terburuknya ya, semoga aja nggak sampai gitu juga. Cuma kan ya gimana ya, kalau misalnya nih kita dikasih longgar, takutnya kan itu jadinya bakal kacau itu. Kalau ya memang sih kadang kalau misalnya kayak terlalu ketat gitu juga nggak bagus, karena itu kesana kayak menyengsarakan. Tapi kan itu bukan artinya kita bisa mau sebebas-bebasnya kayak pantau juga lah kali, karena gimana kalau misalnya terlalu bebas, kemungkinan kita untuk berbuat jahat itu jadi semakin lebih besar loh daripada ini. Makanya itu kalau bisa nih kan sebenarnya tuh demokrasi kita sendiri aja sebenarnya kan udah bagus hitungannya, cuma ya tinggal diaturin aja. Makanya itu kalau misalnya bilang demokrasi kita harus berubah, mending jangan deh, mending tetap Pancasila aja, cuma orang-orang itu dibenerin. Karena kalau misalnya diubah, entar nanti masalah lain bakal ini, jadi kesannya kayak ya kalau misalnya kita bakal gantiin, kesannya kayak kurang lebih kayak kita lari dari masalah. Ya mungkin
Sebenarnya mungkin ada lagi, cuma karena saya sendiri lupa, jadi ya sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, apalagi kalau misalnya saya bikinnya tuh kesannya jadi kayak pantau. Ya sekian lah pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.